Salam BUMDes sukses. Setelah kemarin kita mencoba menjelaskan tentang bagaimana input transaksi melalui menu jurnal atau jurnal umum dalam aplikasi Aku BUMDes yang sudah sedikit paham tentang akuntansi, tentang debit kredit, kemana kita harus mendebet barang atau kemana kita harus mendebet kreditnya dan mengkreditkannya kemana. Nah, itu bisa melalui akun menu jurnal. Nah, jika yang masih awam, kita bisa langsung melalui menu kas masuk atau kas keluar sesuai dengan transaksinya ya. Ya, kas masuk tentunya menginput transaksi-transaksi yang berhubungan dengan masuknya uang, ya kan? Nah, kemudian kalau kas keluar tentunya adalah dengan yang berhubungan dengan keluarnya uang. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba di kas masuk ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita coba, kemarin kita di unit dagang, kita nyoba. Sekarang kita coba di kelompok usaha jasa ya. Kelompok usaha jasa, username-nya jasa, password-nya 1234. Ini yang masih kosong, maksudnya data isiannya itu masih kosong. Kalau yang kemarin kan sudah diisi, nanti tidak bingung ya. Karena sudah ada angka-angkanya, kalau ini masih kosong. Oke. Nah, kemarin kita melalui menu jurnal umum. Kita sedikit mengulang ya. Kalau kita kemarin melalui jurnal umum, itu caranya seperti ini. Klik jurnal umum. Kita ulang dikit. Nah, klik tambahkan. Misalnya kita akan memasukkan modal nih. Nah, modalnya ditransfer ke bank misalnya. Nah, ini misalnya tanggal 6. Kita cari akun debitnya. Didebitkan kemana? Uang itu masuknya kemana? Nah, uang itu masuknya ke kas yang ada di bank, ya kan? Oke, pilih, setelah dipilih klik OK. Kemudian ini misalnya terima penyertaan modal desa. Misalnya ini kalau kita melalui menu jurnal ya. Nanti kita akan bedakan di melalui kas masuk. Ini sedikit mengulang. Nah, ini misalnya 100 juta. Oh, 10 juta kurang 1. Cari sebagai apa? Nah, kode akun kreditnya itu sebagai apa uang ini ya? Nah, ini kita masukkan sebagai modal BUMDes. Setelah kita pilih, klik kiri, kemudian klik OK. Masuk di sini, kemudian kita simpan. Nah, ini akan ada muncul kreditnya ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memasukkannya modal seperti ini melalui menu kas masuk? Jika kita bingung kas masuk, kas keluarnya, debit kreditnya, nah kita bisa langsung ke kas masuk. Kas masuk, ya caranya seperti ini. Ke kas masuk, klik 2 kali di menu kas masuk, kemudian klik tambah, isikan tanggalnya, misalnya tanggal 6 ya. Nah, kemudian cari, mau diletakkan di mana itu uangnya. Nah, kalau di bank kita pilih kas di bank, kalau misalnya langsung ke kas unit jasa, ya di kas unit jasa. Nah, kita sekarang coba seperti yang tadi ya, yang di kas di bank, kita taruh di kas di bank. Nah, kemudian klik tambah. Nah, ini cari nomor akun lagi ya, sama sebenarnya kayak yang tadi, hanya kita di sini biar nggak bingung ya. Nah, kita cari. Nah, itu sebagai apa lagi? Sama kan sebagai modal. Nah, ini hanya sedikit untuk membedakan aja metode langkahnya. Kalau di sana tadi di jurnal itu bisa langsung kas masuk dan kas keluar. Tapi kalau di kas masuk ya hanya kas masuk aja, kas keluar hanya kas keluar aja. Ya, itu nanti tinggal pilih menggunakannya. Nah, ini kita pilih sebagai modal BUMDes lagi, yaitu terima modal tambahan misalnya. Jumlahnya 100 juta lagi. Nah, 100 juta lagi, klik tambahkan. Kemudian simpan datanya. Nah, ini tetap sama ya. Nah, di neraca juga nanti munculnya sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi. Misalnya ada kas masuk lagi. Ya, cukup klik tambah ini. Nah, kemudian cari tanggal lagi. Nah, dimasukkan kemana sekarang misalnya? Uangnya dimasukkan ke kas unit jasa misalnya. Ya.
Kas unit jasa, kita klik tambah. Kemudian ini masuk dari mana uang itu, kan gitu ya. Atau masuk sebagai apa, diletakkan kemana gitu. Nah, misalnya ini kita terima cash, jadi uangnya langsung diberikan ke kasnya unit jasa. Misalnya kita terima cash lagi sebagai modal lagi, ya taruh di sini. Nah, kas modal. Nah, ini terima modal tunai. Modal awal tunai misalnya gitu ya. Tunai. Misalnya 50 juta. Nah, oke. Tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca. Nah, ini uang kita saat ini sudah 250 juta. Ini yang langsung tunai, ini yang di bank. Nah, lewat langkah, walaupun lewat jurnal ataupun lewat kas masuk, di sininya tetap sama. Ya, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita ada kas masuk lagi, misalnya kita terima misalnya terima uang pinjaman atau modal apa gitu ya. Nah, kita terima kas masuk lagi, tambah tanggal 6 gitu ya. Misalnya ini kita sekarang terima pinjaman. Terima pinjamannya itu uangnya kita taruh cash ya. Kita terima cash misalnya dari pihak ketiga yang nitipkan uang itu misalnya. Nah, setelah kita pilih ini, kita letakkan di kas tunai kita itu, kemudian klik tambah, cari. Kalau kita terima hutang dari orang itu kan ya berarti kita terima hutang. Nah, hutang ke pihak lain atau hutang bank ya. Nah, itu kita tuliskan aja hutang ke pihak lain. Kita berarti kan walaupun kita terima duit, itu kita dihutangi sama orang gitu ya, atau pinjaman diterima. Nah, ini sama aja, nanti kita bisa milih. Pinjaman diterima misalnya. Terima penyertaan modal pihak ketiga misalnya. Atau siapa, tulis namanya juga nggak apa-apa. Misalnya 25 juta. Nah, ini. Kemudian kita simpan. Jadi ini uangnya uang masuk semua nih. Kenapa uang masuk kok kita jadi terima punya hutang ya? Iya. Nah kan karena kita uangnya masuk tapi kita punya hutang ke orang. Tapi modal kita akan bertambah. Nah itu kalau kita lihat di neraca ya seperti ini. Nah, kita modalnya tadi duit cashnya jadi nambah, tadinya 50 juta, tambahan 25 juta jadi 75 juta. Ini uang yang kita pegang nih. Jadi kalau kita bertransaksi macam-macam gitu selama proses transaksi ada kegiatan apa aja, uang cash kita itu ada berapa ya ada di kas umum ini. Nah, kalau misalnya kas umum ini ada 75 juta, ternyata kita hitung kok ada 70 juta ya, 5 jutanya hilang. Mungkin hilang kepake atau hilang seperti apa prosesnya ya. Nah, di sini tadi ada muncul ya, uangnya itu menjadi uang pinjaman diterima di kelompok pasifannya itu. Jadi kita terima modal 25 juta. Nah, gini ya. Jadi modal kita totalnya 275. Nah, seperti itu. Nah, ini yang melalui kas masuk. Jadi kas masuk itu klik 2 kali ya. Sama kredit debit kemana ya. Nah, ini diletakkan di mana uang itu, diletakkan di mana atau sebagai apa. Kemudian diklik tambah, nah tambahkan ini, nah kita cari itu sebagai apa atau dari mana uang itu. Nah gitu ya. Misalnya dari pendapatan ya cari akun pendapatannya. Jadi uangnya diletakkan di lemari A misalnya dari pendapatan, diletakkan di lemari B dari pendapatan. Nah kurang lebih seperti itu. Kas ini fungsinya untuk meletakkan. Nah, ini sumbernya atau dikemanakan gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk kas masuknya. Nah, kemudian kalau kas keluar, kita pakai menu kas keluar. Nah, ini kalau kas masuk dan kas keluar seperti itu. Kalau di jurnal juga sama aja. Kalau di jurnal itu bisa dua-duanya, kas masuk dan kas keluar seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Nah, sekarang kita jelaskan di sini dengan menu kas keluar. Nah, setelah kita punya uang banyak itu,
Kita buat apa? Kita misalnya beli inventaris misalnya. Nah, beli inventaris, tambah. Nah, ini diambil dari mana ya? Diambil dari mana uang itu? Nah, misalnya kita beli laptop transfer ya, kita ambil dari bank berarti kan? Nah, kita ambil dari kas di bank, kemudian tambah ininya, klik tambah ya, kemudian cari. Inventaris itu adalah, nah ini inventaris harga perolehan. Nah, misalnya ini beli laptop secara cash transfer gitu ya misalnya. Cash transfer. Misalnya ada kredit juga bisa seperti itu ya. Nah, ini berapa misalnya 5 juta. Nanti kalau pembelian kredit dengan cara-cara yang lain itu nanti kita ajarkan ya cara-caranya. Karena nanti kalau orang awam ya bilangnya wah rumit mungkin ya kan gitu. Kita beli laptop kok kredit terus nanti dicicil itu nanti seperti apa hitung-hitungannya menyusutan atau gimana ya kan seperti itu. Nanti kita bahas di sesi video khusus. Nah, ini kita bahas dulu kas keluar. Nah, ini kas keluar kita beli cash transfer ya, 5 juta. Ditambahkan, kemudian kita simpan. Oh, atau misalnya kita langsung mau beli lagi dengan cara yang sama, tambah lagi. Beli item lain, misalnya sama, inventaris. Atau beban kita misalnya sewa kios atau sewa toko atau apa ya. Nah, kita itu termasuk beban dibayar di muka. Nah, ini. Kemudian kita tulis sewa gudang misalnya. Nah, beban dibayar di muka berapa? Misalnya 10 juta, sewa gudang 10 tahun, masing-masing 1 juta. Misalnya gitu ya. 1 juta per tahun. Nah, ini 10 juta. Nah, gitu, tambahkan. Nah, ini udah beli laptop, cash transfer, terus ini kita ambil uang dari sana juga, ini sewanya ditampilkan uang dari bank yang tadi. Kemudian udah ya, ini proses transfernya ini misalnya, nanti kita dengan proses yang lain. Nah, ini save row, update, kemudian kita simpan datanya. Nah, kalau kas keluar seperti itu. Nah, karena kita harus masuk di menu kas masuk untuk kas masuk, kas keluar untuk kas keluar. Tapi di jurnal umum bisa dua-duanya. Nanti tinggal pilih yang mana. Kalau sudah hafal, enak yang mana silahkan. Sama aja hasilnya. Kemudian kita ulangi lagi, kas keluar lagi. Misalnya kita sekarang beli peralatan misalnya. Nah, tambah. Kita beli peralatan. Kita ambilkan dari kas tunai. Nah, kita beli peralatan misalnya. Peralatan kelompok. Nah, ini perlengkapan. Nah, perlengkapan ya disebutkan detail per item juga bisa, kalau enggak juga bisa. Ya, lebih baik disebutkan per item karena kita jadi tahu. Misalnya beli etalase 1,5 meter jumlahnya 5 misalnya. Jumlah 10, nggak tanggung-tanggung. Masing-masing 1 juta misalnya ya. Nah, berarti 10 juta. Kita memiliki perlengkapan 10 juta. Kemudian simpan. Nah, ini kalau etalase itu bisa dimasukkan di perlengkapan boleh atau dimasukkan di inventaris juga bisa. Ya. Nah, nanti dihitung penyusutannya. Ini asumsikan ini sebagai alat yang rusak ganti gitu. Jadi modelnya nggak diinventaris. Ya, kalau diinventaris ada penyusutan nanti ada nilainya. Kalau ini perlengkapan ya misalnya perlengkapan rusak ganti atau habis gitu. Misalnya kayak kertas, kita beli kertas 1 rem kan nggak sekali pakai langsung habis. Jadi itu masuknya di kelompok perlengkapan, nanti begitu habis nanti kita beli lagi nyusut kan gitu ya. Jadi kita masih punya aset dulu baru nanti setelah habis menjadi beban. Kalau di perlengkapan gitu ya. Kalau beban langsung adalah beli langsung habis gitu. Ya, kertas kan nggak mungkin kita beli kertas 1 rem langsung habis sehari itu kan nggak mungkin.
Ya mungkin langsung habis sehari ya juga bisa, tapi itu masuknya di kategori perlengkapan. Nanti kalau pas beli lagi, nah itu berarti menyusut dulu. Menyusutkan yang kita beli pertama tadi, kemudian kita beli baru. Jadi stoknya tetap sama. Kita punya kekayaannya satu rem, habis satu rem kan gitu. Yang satu rem diakui sebagai beban. Nah itu nanti dibahas di beban dan penyusutannya. Nah ini anggap aja kita beli perlengkapan etalase, kita masukkan di kelompok perlengkapan, jadi tidak kita susutkan, nanti penyusutannya berubah ganti baru gitu. Oke, kita simpan, datanya tambahkan, kemudian kita simpan. Nah ini jenis-jenis pengeluaran. Ini pengeluaran ini adalah pengeluaran yang menjadi pengeluaran modal atau pengeluaran biaya. Nah kita kalau cek di neraca, ini pengeluaran yang tadi itu yang masuk ke perlengkapan, ke inventaris itu tidak mempengaruhi kondisi keuangan kita. Hanya memindahkan posisi aja dan merubah bentuk uang menjadi barang-barang. Nah ini kan 25 juta, kita modalnya tetap 275 dan ini juga tetap 275. Nah sekarang bagaimana dengan pengeluaran beban? Nah kita sama ke kas keluar, kita sekarang ke kas tambah ya. Kita tanggal berapa? Nah, misalnya tanggal 7 ini, tanggal 6 kita ambilkan uang dari kas unit jasa ini, kas tunai, untuk studi banding misalnya. Ya, itu adalah merupakan beban studi banding itu, bukan modal. Karena kita mengikuti studi banding mengeluarkan uang, maka kita harus mengembalikan uang tersebut ke perusahaan ya. Itu investasi, tapi investasinya kan tidak ke perusahaan karena itu ke personal. Nah, itu kita cari beban biaya pembinaan dan pelatihan. Nah, ini. Biaya diklat dan studi banding misalnya. Kemana tulis lah misalnya. Misalnya 10 juta misalnya. Nah, ini untuk 5 orang atau berapa orang kasih aja keterangannya. Ini kita contohkan aja, kita klik tambah. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya pengeluaran biaya diklat. Kita kalau cek di neraca, ini biaya tadi itu sudah mengurangi modal kita. Nah, jadi bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan keuangan itu. Nah, ini aset kita nih 240 juta, karena tadi totalnya 250 juta, ditambahi utang 25 juta, jadi 275. Sekarang ini yang harta lancar kita tuh 240. Nah, totalnya tadinya 275 jadi 265. Ini utang tetap. Nah, ini kita minus. Nah, laba berjalan kita minus, karena kita sudah mengeluarkan uangnya. Kita harus mengembalikan. Jadi istilahnya kita sudah berlatih dan macam-macam itu dengan ilmu yang kita miliki, kita harus memperoleh pendapatan paling enggak sama dengan apa yang kita investasikan itu. Kalau enggak ya rugi perusahaannya kan seperti itu ya. Nah ini bedanya antara pengeluaran beban dan pengeluaran biaya. Kalau pengeluaran biaya itu tidak mempengaruhi laba rugi. Kalau pengeluaran beban akan mempengaruhi laba rugi. Nah bagaimana kalau studi banding itu dimasukkan ke modal aja mas. Nah kita modal apa di situ? Kita kan nggak dapat apa-apa dari studi banding itu. Nggak ada aset yang berbentuk, nggak ada apa-apa kan. Atau investasi studi banding itu masuk di kelompok harta tak berwujud misalnya ya nggak? Bukan. Nah, bukan seperti itu. Coba nanti dikonsultasikan saja kepada ahli-ahli ekonomi yang lain itu, ahli-ahli keuangan atau akuntansi itu masuk mana. Nanti kan kalau biaya-biaya seperti itu nanti masuknya tetap biaya beban. Ya. Karena apa? Kita harus mempertanggungjawabkan kinerja kita itu. Apa kita ikut pelatihan kemana itu. Nah, itu harus kita ada reward ke yang memberikan biaya. Sama halnya kayak kita bayar pekerja. Kita membayar pekerja 1 juta, secara 1 juta. Nah, pekerja itu harus memberikan kontribusi minimal 1 juta. Nah, kalau tidak, kita akan rugi ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan melalui pengeluaran transaksi baik masuk maupun keluar melalui menu kas masuk dan kas keluar. Nah, bedanya dengan jurnal umum, di jurnal umum bisa dua-duanya, kas masuk dan kas keluar cukup di menu jurnal umumnya. Nah, kalau kas masuk dan kas keluar itu dibedakan.
Kas masuk itu untuk yang masuk aja, transaksi yang masuk, dan kas keluar adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Walaupun dikeluarkan terus nanti memperoleh biaya atau pengeluaran biaya dan masuk lagi ke perusahaan, tapi kan hitungannya kan tetapnya uangnya keluar. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada kekeliruan ya minta maaf, tolong diperbaiki jika ada yang lebih mengetahui, bisa komen baiknya seperti apa. Nah, misalnya bisa bermanfaat ya alhamdulillah. Semoga BUMDes makin sukses. Sekian, terima kasih.